Bayangkan jika kebahagiaan keluarga kita tergantung pada sebuah perjanjian gelap. Apa yang akan kita lakukan? Ini bukan tentang uang semata, tapi tentang waktu. Waktu hidup yang dijual untuk kekayaan yang tampak begitu menggoda. Budi, seorang pria sederhana, memilih jalan berbahaya demi kebahagiaan keluarganya. Namun, tak ada yang tahu, di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah umurnya sendiri. Apakah benar harta bisa membeli kebahagiaan? Atau justru menghancurkannya? Simak kisah tragis di balik keputusan yang mengubah segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sebuah kampung kecil di Jawa, hiduplah seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang kepala keluarga yang sederhana, bekerja sebagai petani di sawah yang tak seberapa luas. Istrinya, Lestari, adalah ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak mereka, Bayu dan Nisa. Meskipun hidup mereka tidak berlimpah harta, Budi selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, keadaan semakin sulit belakangan ini. Harga kebutuhan pokok melonjak, biaya sekolah anak-anak semakin tinggi, dan penghasilan Budi dari sawahnya semakin menurun akibat musim panen yang buruk. Budi merasa tertekan karena tak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Suatu malam, saat Budi sedang termenung memikirkan nasibnya di teras rumahnya yang reyot, datanglah seorang teman lamanya, Joko. Joko dikenal sebagai seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya, setelah sebelumnya hidup sengsara seperti Budi. Ada desas-desus di kampung bahwa Joko mendapatkan kekayaannya melalui jalan yang tidak lazim. "Ada apa, Bud? Kelihatan pusing amat?" tanya Joko sambil duduk di sebelah Budi. "Ah, hidup makin susah, Joko. Anak-anak butuh sekolah, istri butuh makan, dan aku nggak tahu lagi gimana cara mencukupi semuanya," jawab Budi dengan nada lesu. Joko tersenyum tipis. "Kau ingat aku dulu juga sama kayak kamu, bahkan mungkin lebih parah. Tapi sekarang, lihat aku, hidup enak, duit ngalir terus." Budi mengangguk. Dia tahu benar bagaimana hidup Joko dulu. Namun, dia juga tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaan mendadak Joko. "Aku dengar-dengar, kau dapat kekayaan ini dari pesugihan, ya?" tanya Budi hati-hati. Joko tertawa kecil. Orang kampung ini memang suka ngomongin hal-hal yang enggak mereka pahami. Tapi, ya, aku enggak akan bohong sama kamu, Bud. Memang, aku dapat ini semua dari pesugihan, dan aku nggak menyesal. Mendengar pengakuan itu, Budi terdiam. Ada rasa takut yang menyelinap, namun di sisi lain, dia juga tergoda. "Pesugihan apa yang kamu ambil?" tanya Budi akhirnya. "Pesugihan jual umur," jawab Joko tanpa ragu. "Aku mengorbankan sebagian umurku untuk kekayaan ini. Tapi sejujurnya, apa gunanya umur panjang kalau hidupmu menderita?" Budi terdiam lebih lama kali ini. Ia memikirkan keluarganya, terutama anak-anaknya. "Berapa banyak umur yang harus kau jual?" tanya Budi. Joko menatap Budi dengan mata serius. "Itu tergantung dari permintaanmu, Bud. Semakin banyak kau ingin, semakin pendek umurmu. Tapi percayalah, dengan kekayaan yang kau dapat, keluargamu akan hidup bahagia, dan itulah yang terpenting, bukan?" Budi semakin bimbang. Ia tahu bahwa menjual umur adalah hal yang berbahaya, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan anak-anaknya yang bisa hidup lebih baik. "Bagaimana caranya, Jok? Bagaimana aku bisa melakukannya?" tanyanya dengan suara lirih. Joko tersenyum puas. "Aku bisa memperkenalkanmu kepada orang yang membantuku dulu. Kau hanya perlu menyiapkan dirimu, Bud. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi kalau kau yakin, semuanya akan berubah." Beberapa hari kemudian, Budi mengikuti Joko ke sebuah tempat yang jauh dari kampung mereka. Di tengah hutan, ada sebuah rumah tua yang tampak sepi dan menyeramkan. Joko mengetuk pintu dengan pola tertentu, dan seorang pria tua dengan wajah keriput membukakan pintu. Pria itu hanya dikenal sebagai Mbah Surya, seorang dukun yang dikenal bisa menghubungkan manusia dengan makhluk gaib untuk melakukan perjanjian pesugihan. "Ini Budi, Mbah. Dia ingin seperti aku,"
ingin hidup lebih baik untuk keluarganya, kata Joko memperkenalkan Budi. Mbah Surya mengangguk pelan, lalu mempersilahkan mereka masuk. Suasana di dalam rumah itu begitu dingin dan pengap, seakan-akan waktu berhenti di tempat itu. Di tengah ruangan, terdapat meja kayu besar dengan berbagai benda aneh yang tak Budi kenal. "Kau yakin ingin melakukannya, nak?" tanya Mbah Surya dengan suara serak. "Pesugihan jual umur bukanlah hal main-main. Kau bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa, tapi kau juga akan kehilangan sebagian umurmu. Apakah keluargamu akan benar-benar bahagia kalau kau tidak bisa mendampingi mereka di masa tua nanti?" Pertanyaan itu menghantam hati Budi. Namun bayangan kehidupan keluarganya yang lebih baik terlalu kuat untuk diabaikan. "Aku yakin, Mbah. Aku ingin keluargaku bahagia, meskipun harus mengorbankan umurku." Mbah Surya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, kita mulai ritualnya malam ini juga." Ritual itu berlangsung di tengah malam, di bawah bulan purnama. Budi diminta duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari tanah liat, dan di sekelilingnya terdapat lilin-lilin hitam yang menyala. Mbah Surya mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno, memanggil makhluk gaib yang akan menjadi perantara perjanjian ini. Tak lama kemudian, suasana di sekitarnya berubah. Angin dingin berhembus kencang, dan tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam besar di hadapan Budi. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, hanya mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Budi. "Berapa umur yang ingin kau jual, Budi?" tanya suara itu dalam bahasa yang aneh. Namun entah bagaimana Budi mengerti artinya. Budi gemetar. Aku ingin cukup umur untuk melihat anak-anakku bahagia. Aku ingin keluargaku hidup sejahtera." Bayangan itu tertawa kecil. "Keinginanmu sederhana, tapi harganya mahal. Kau akan kehilangan 20 tahun dari umurmu, tapi kau akan mendapatkan kekayaan yang cukup untuk membuat keluargamu hidup dalam kemewahan. Apakah kau siap?" Budi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah keputusan besar, tapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. "Aku siap." Seketika, bayangan hitam itu mendekat, dan Budi merasakan sesuatu yang dingin dan menakutkan menyentuh tubuhnya. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, seakan-akan ada sesuatu yang diambil paksa dari dalam dirinya. Namun, dalam sekejap, semuanya berakhir. Bayangan itu menghilang, dan Budi terjatuh lemas di tanah. "Kau telah menjual umurmu, Budi," kata Mbah Surya dengan suara dingin. "Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, kau telah mengikat perjanjian ini. Tidak ada jalan untuk kembali." Sejak hari itu, hidup Budi benar-benar berubah. Dalam waktu singkat, sawahnya yang dulu tandus berubah menjadi ladang subur yang menghasilkan panen melimpah. Ia mulai membeli tanah-tanah di sekitarnya, dan usahanya semakin berkembang. Uang mengalir deras dan keluarganya pun hidup dalam kemewahan. Istrinya, Lestari, tidak lagi perlu khawatir tentang biaya sekolah anak-anak mereka. Bayu dan Nisa bisa menikmati pendidikan terbaik, bahkan mereka bisa berlibur ke luar negeri, sesuatu yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun, meskipun hidup mereka tampak sempurna di luar, ada sesuatu yang berubah dalam diri Budi. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Ia sering merasa lelah, dan rambutnya mulai memutih lebih cepat daripada orang seusianya. Dokter mengatakan bahwa Budi mengalami penuaan dini, namun tidak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Lestari mulai merasa khawatir. "Kamu kenapa, Mas? Kok sering sakit-sakitan begini? Kamu harus lebih jaga kesehatan, jangan terlalu memaksakan kerja." Budi hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah menceritakan kepada Lestari tentang perjanjian yang ia buat. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kebahagiaan keluarganya. Namun, semakin lama, kondisinya semakin memburuk. Hingga pada suatu malam, ketika ia terbaring di tempat tidur, napasnya mulai tersengal-sengal. Lestari yang berada di sampingnya menangis melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. "Maafkan aku, Tari," bisik Budi dengan suara lemah. "Aku melakukan ini semua demi kamu, demi anak-anak.
Aku sudah menjual umurku." Lestari terkejut mendengar pengakuan itu. Ia menangis semakin keras, menggenggam tangan suaminya yang semakin dingin. "Mas, kenapa kamu tidak cerita? Kenapa kamu mengambil jalan ini? Kami bisa hidup apa adanya, asal kita tetap bersama." Namun, semua sudah terlambat. Budi tersenyum lemah, menatap wajah istrinya dengan penuh penyesalan. Aku hanya ingin kalian bahagia. Aku tidak tahan melihat kalian menderita." Ucapnya dengan suara yang semakin pelan. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya lemah, seakan-akan setiap detik yang berlalu, waktu hidupnya semakin terkikis. Lestari tak kuasa menahan tangis. "Mas, aku nggak butuh harta kalau kamu harus pergi lebih cepat. Aku hanya butuh kamu, Mas. Aku cuma mau kita hidup sederhana, tapi bersama-sama sampai tua." Budi menatap Lestari untuk terakhir kalinya. Matanya yang dulu penuh semangat kini terlihat kosong dan lelah. Maafkan aku. Dan tepat di saat itu, napas terakhir Budi terhembus. Lestari menangis histeris, memeluk tubuh suaminya yang kini dingin tak bernyawa. Seluruh dunia seakan runtuh bagi Lestari. Dia tidak peduli lagi dengan rumah besar mereka, harta melimpah, atau apapun yang telah mereka dapatkan. Baginya, Budi adalah pusat dari kebahagiaan sejati mereka, dan sekarang dia telah pergi. Sedikit kami jelaskan tentang pesugihan jual umur. Pesugihan jual umur adalah salah satu bentuk ritual mistis yang dipercaya bisa memberikan kekayaan secara instan, tetapi dengan syarat pengorbanan yang sangat berat, yaitu dengan menjual sebagian umur. Dalam tradisi mistis ini, seseorang menukar sisa hidupnya demi memperoleh kekayaan melimpah dalam waktu yang cepat. Orang yang ingin melakukan pesugihan biasanya akan mencari seorang dukun atau paranormal yang memiliki kemampuan melakukan perjanjian dengan makhluk halus, seperti jin atau iblis. Dukun ini berperan sebagai perantara antara manusia dan dunia gaib. Setelah menemukan dukun, ritual dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, yang biasanya terpencil dan dianggap angker. Dukun akan memanggil makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan. Pada saat ritual, pemohon, orang yang ingin pesugihan, akan mengajukan permintaannya. Dalam hal ini, kekayaan, dan makhluk gaib tersebut akan menentukan harga yang harus dibayar. Syarat utama dalam pesugihan jual umur adalah menukar sebagian umur si pemohon dengan kekayaan. Makhluk gaib tersebut akan mengambil sisa umur orang yang melakukan pesugihan, sehingga hidupnya menjadi lebih singkat. Misalnya, jika seseorang seharusnya hidup sampai usia 70 tahun, dengan pesugihan ini, dia mungkin hanya hidup sampai usia 40 atau 50 tahun saja. Umur yang dikorbankan ini tidak bisa diprediksi secara pasti, tetapi biasanya diberikan rentang waktu tertentu, seperti 5 atau 10 tahun, di mana selama rentang waktu tersebut, kekayaan akan mengalir dengan mudah. Setelah rentang waktu tersebut habis, si pemohon akan mengalami kematian mendadak, atau mulai merasakan gejala penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan. Kekayaan instan. Setelah perjanjian dilakukan, orang yang melakukan pesugihan akan segera mengalami lonjakan kekayaan yang tiba-tiba. Harta datang dari berbagai sumber, bisa berupa bisnis yang sukses, penemuan harta karun, atau bahkan keberuntungan luar biasa. Sebagai gantinya, umur orang tersebut menjadi singkat. Ketika waktunya habis, dia akan meninggal dengan cara yang tidak biasa, seperti sakit parah tanpa sebab yang jelas, kecelakaan misterius, atau kematian mendadak. Dalam beberapa versi kepercayaan, setelah kematian, arwah orang yang melakukan pesugihan tidak akan bisa tenang. Arwahnya mungkin akan gentayangan karena masih terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan makhluk gaib. Menjelang habisnya umur yang dijual, biasanya orang tersebut akan mengalami tanda-tanda aneh. Dia sering bermimpi buruk, terutama tentang kematian, atau bertemu dengan makhluk halus yang datang menagih perjanjian. Secara fisik, orang tersebut mulai kehilangan energi secara drastis. Tubuhnya lemah, dan dia terlihat lebih tua dari seharusnya. Keluarga atau orang dekat mungkin mengalami fenomena gaib, seperti suara-suara aneh, bisikan, atau penampakan di sekitar rumah. Tidak mudah untuk membatalkan perjanjian pesugihan ini. Dalam beberapa kepercayaan,
Satu-satunya cara untuk membatalkannya adalah dengan melakukan ritual pemutusan, biasanya melalui bantuan dukun yang sangat kuat. Namun, membatalkan perjanjian ini seringkali memerlukan pengorbanan lain yang lebih besar, seperti mengembalikan seluruh kekayaan yang telah diperoleh, atau bahkan menyerahkan sesuatu yang lebih berharga, seperti cinta, kenangan, atau anggota keluarga. Pesugihan jenis ini penuh dengan risiko, dan konsekuensinya dianggap lebih berat daripada pesugihan lainnya karena melibatkan nyawa dan arwah yang tak bisa tenang. Kembali lagi ke kisah Budi. Selanjutnya, pemakaman Budi berlangsung dengan penuh duka. Seluruh warga kampung hadir untuk memberi penghormatan terakhir, namun hanya sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang mengira Budi meninggal karena sakit yang tak tertahankan. Lestari tetap bungkam tentang perjanjian gelap yang dibuat suaminya. Hanya dia, Joko, dan Mbah Surya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kepergian Budi, kehidupan Lestari dan anak-anaknya berubah drastis. Meskipun harta mereka masih melimpah, Lestari merasa bahwa tidak ada kebahagiaan yang tersisa. Setiap sudut rumah besar mereka terasa hampa tanpa kehadiran Budi. Anak-anak mereka, Bayu dan Nisa, juga merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka kehilangan figur ayah yang selalu ada untuk mereka. Namun, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi beberapa minggu setelah kematian Budi. Pada awalnya, hanya berupa bisikan halus di malam hari yang terdengar di rumah. Bisikan itu selalu menyebutkan nama Budi. Lestari yang mendengarnya merasa merinding, tapi mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya imajinasinya semata. Tapi bisikan itu semakin sering muncul. Tak hanya itu, Bayu dan Nisa mulai bermimpi tentang ayah mereka. Dalam mimpi itu, Budi selalu terlihat lelah dengan wajah yang penuh kesedihan. Dia terus-menerus meminta maaf kepada mereka, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, Lestari mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah, menuju kamar tidur mereka. Ketika dia bangun untuk memeriksa, tak ada siapa-siapa. Namun bau khas Budi, bau keringat dan tanah dari sawah tercium jelas. Hatinya berdegup kencang. Apakah Budi kembali? Keesokan paginya, Lestari memutuskan untuk menemui Joko. Dia ingin tahu apakah perjanjian yang dibuat Budi memiliki dampak lain yang belum diketahuinya. Joko, tolong jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi setelah Budi menjual umurnya? Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk menghentikan ini? Tanyanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Joko menatap Lestari dengan raut wajah serius. Aku sudah bilang sejak awal, pesugihan jual umur itu tidak main-main, Lestari. Begitu dia mengambil perjanjian itu, arwahnya tidak akan tenang. Dia masih terikat dengan dunia ini, terutama dengan kalian. Kekayaan yang dia dapatkan tidak datang secara cuma-cuma. Sekarang dia mungkin masih berusaha menjaga kalian. Lestari merasa ketakutan mendengar penjelasan itu. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau anak-anakku terus dihantui seperti ini. Aku juga tidak tahan mendengar bisikan-bisikan aneh setiap malam. Joko terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Satu-satunya cara adalah memutuskan ikatan pesugihan itu. Tapi, untuk melakukannya, kau harus menemui Mbah Surya lagi. Hanya dia yang bisa membantu. Lestari, meskipun ragu, akhirnya setuju untuk menemui Mbah Surya. Dia tidak peduli lagi dengan kekayaan yang mereka miliki. Jika harus kehilangan semuanya demi ketenangan arwah suaminya, dia siap melakukannya. Di tengah malam yang dingin, Lestari kembali ke rumah Mbah Surya, kali ini tanpa Joko. Dia tidak ingin lagi bergantung pada orang lain. Di hadapan rumah tua itu, Lestari merasa ada aura yang menakutkan, tapi dia tahu ini adalah satu-satunya cara. Mbah, aku ingin memutuskan perjanjian yang suamiku buat. Aku ingin arwahnya tenang, dan aku rela kehilangan semua kekayaan ini. Ucap Lestari tegas begitu Mbah Surya muncul di pintu. Mbah Surya menatap Lestari lama, seolah mempertimbangkan permintaannya. Kau tahu perjanjian ini tidak mudah diputus, Nak. Suamimu sudah menyerahkan sebagian umurnya, dan harta itu adalah bagian dari kesepakatan yang tidak bisa ditarik begitu saja.
Tapi jika kau benar-benar mau, ada satu cara. Lestari mengangguk mantap. Aku siap melakukan apapun. Mbah Surya mengajak Lestari masuk ke rumahnya. Di dalam, suasananya sama seperti dulu, penuh dengan benda-benda aneh yang membuat bulu kuduk Lestari merinding. Untuk memutuskan perjanjian ini, kau harus mengembalikan seluruh kekayaan yang kau terima dari pesugihan ini. Tidak hanya itu, kau juga harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi suamimu. Lestari tertegun. Sesuatu yang berharga? Apa itu? Cintamu, jawab Mbah Surya singkat. Cinta yang dia miliki untukmu dan anak-anak. Hanya dengan melepaskan cinta itu, arwahnya bisa bebas dan pergi dengan tenang. Kau harus siap kehilangan semua kenangan tentang dia, semua perasaan cinta yang pernah ada. Lestari tersentak. Kehilangan kekayaan bukanlah hal yang sulit baginya, tapi kehilangan cinta budi. Semua kenangan manis, semua pengorbanan yang mereka lakukan bersama, itu adalah bagian dari dirinya yang paling dalam. Tapi jika itu harga yang harus dibayar demi ketenangan suaminya, Lestari tahu apa yang harus dia lakukan. Aku akan melakukannya, jawab Lestari dengan suara bergetar. Demi budi dan demi anak-anakku. Mbah Surya mulai menyiapkan ritualnya. Malam itu, di tengah lingkaran lilin hitam, Lestari berdiri dengan hati yang berat. Mbah Surya kembali merapal mantra, memanggil sosok bayangan yang pernah datang kepada Budi. Kali ini, bayangan itu tampak lebih besar dan menakutkan. Apakah kau siap menyerahkan cinta yang telah mengikat kalian? Tanya bayangan itu dengan suara yang dalam dan menggelegar. Lestari menatap bayangan itu dengan tegas. Ya, aku siap. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Lestari merasakan sesuatu yang aneh. Semua kenangan tentang Budi, tentang cinta mereka, tentang hari-hari indah yang mereka lewati bersama, perlahan memudar dari ingatannya. Air matanya mengalir deras, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa hampa yang tiba-tiba mengisi hatinya. Dia merasa kosong. Ketika ritual itu selesai, bayangan itu menghilang, dan Mbah Surya menatap Lestari dengan mata penuh simpati. Kini arwah suamimu telah bebas. Kau telah melakukan pengorbanan yang besar. Lestari mengangguk, namun hatinya terasa ringan. Meski dia tidak lagi merasakan cinta yang sama kepada Budi, dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Setelah perjanjian itu diputuskan, kekayaan Budi perlahan memudar. Tanah-tanah yang dulu subur kini kembali tandus, rumah mereka yang besar dijual, dan keluarga Lestari kembali hidup sederhana seperti dulu. Namun Lestari merasa damai. Tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh di malam hari. Tidak ada mimpi buruk yang menghantui anak-anaknya. Meskipun hidup mereka kembali sulit, kali ini Lestari merasa lebih kuat. Dia tidak lagi memikirkan tentang harta atau kemewahan. Yang terpenting baginya adalah ketenangan. Dan meskipun cinta yang dulu pernah ada telah hilang, dia tahu bahwa itu adalah pengorbanan yang pantas demi kebahagiaan dan kedamaian keluarganya. Dan akhirnya, di sudut hatinya yang paling dalam, Lestari yakin bahwa dimanapun Budi berada, dia juga merasakan kedamaian yang sama. Dari kisah Budi dan keluarganya, kita belajar bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas pengorbanan ekstrem seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Ketika Budi menjual umurnya demi harta, ia tidak hanya mempertaruhkan hidupnya, tapi juga kedamaian dan kebahagiaan keluarganya. Dalam kehidupan, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti waktu, cinta, dan ketenangan batin. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah mengorbankan prinsip dan kebahagiaan sejati demi kemewahan sementara. Pilihlah jalan yang membawa kedamaian dan kesejahteraan, tanpa harus mengorbankan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tetapi pada kedamaian dan cinta yang tulus. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras yang jujur adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.
Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang tercinta.